Hai semuanya, perkenalkan nama saya Variani Stiando dengan NIM 21100100059. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS untuk mata kuliah dari Ekonomi Pembangunan. Jadi simak untuk video penjelasannya. Nah, teman-teman, jadi topik yang akan kita bahas itu adalah 4 topik. Topik yang pertama adalah pengertian theories of underdevelopment. Topik yang kedua, bagaimana pemerintah pusat maupun daerah bisa menghadapi dan mengatasi tantangan jumlah penduduk di Indonesia. Topik yang ketiga, menjelaskan minimal 5 permasalahan yang dialami Indonesia menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Topik yang keempat, bagaimana kesempatan kerja di Indonesia dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebutkan dan berikan contoh dan alasannya. Nah, teman-teman, dari topik pembahasan ini pasti di benak teman-teman ingin tahu kan penjelasan lebih lanjutnya. Jadi untuk itu jangan di-skip videonya. Jadi untuk poin yang pertama kita akan menjelaskan tentang theories of underdevelopment. Jadi, teori-teori underdevelopment atau ketinggalan adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan negara-negara berkembang atau daerah tertentu mengalami kemiskinan, ketertinggalan ekonomi, dan ketidaksetaraan sosial. Konsep ini berkaitan dengan bidang studi yang dikenal sebagai teori pembangunan, yang mempelajari proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara atau daerah. Sebagai contoh perbandingan antara Indonesia sebagai negara berkembang dan Jerman sebagai negara maju dapat menggambarkan perbedaan dalam konteks ekonomi dan pendidikan. Perbandingan ini hanya berfungsi sebagai ilustrasi yang tidak mencakupi semua aspek yang relevan dalam perbandingan dua negara tersebut. Yang pertama itu dalam bidang ekonomi. Indonesia, meskipun memiliki ekonomi yang berkembang pesat, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai tingkatan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tingkat kemiskinan relatif tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan pemuda, kesenjangan sosial ekonomi, dan regional yang signifikan. Sedangkan untuk di Jerman, sebagai salah satu negara maju terkemuka di dunia, Jerman memiliki ekonomi yang kuat dan terdiversifikasi, negara yang dikenal dengan industri manufaktur yang maju, sektor teknologi yang inovatif, dan ekspor yang besar. Jerman juga memiliki sistem sosial yang kuat dan tingkat pengangguran yang relatif rendah. Sedangkan dalam bidang pendidikan di Indonesia, meskipun terdapat kemajuan dalam bidang aspek pendidikan, tantangan masih ada di dalam bidang kualitas pendidikan, di mana tingkat melek huruf dan angka partisipasi sekolah menengah dan perguruan tinggi masih perlu ditingkatkan. Terdapat kesenjangan antara kualitas pendidikan dan perkotaan dan perdesaan. Sedangkan di Jerman memiliki sistem pendidikan yang terkenal dengan kualitasnya. Mereka memiliki universitas-universitas terkemuka yang menghasilkan penelitian dan inovasi tingkat tinggi. Selain itu, sistem pendidikan vokasional Jerman diakui secara internasional karena memberikan pelatihan praktis yang baik bagi siswanya. Untuk topik yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana pemerintah pusat maupun daerah bisa menghadapi dan mengatasi tentang jumlah penduduk di Indonesia. Tantangan jumlah penduduk yang besar di Indonesia dapat dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai upaya dan kebijakan. Pemerintah pusat, kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk. Pemerintah pusat dapat mengirim implementasi kebijakan yang mendorong keluarga berencana dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Ini bisa dilakukan melalui program-program penyeluruhan, peningkatan akses terhadap alat konservasi, dan pendidikan seksual yang komprehensif. Investasi dalam infrastruktur. Pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, transportasi publik, air bersih, dan sanitasi. Hal ini akan membantu memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga ada beberapa. Yang pertama itu perkembangan sumber daya manusia. Provinsi NTT dapat fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan pelatihan. Ini akan membantu peningkatan keterampilan dan daya saing penduduk dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pasar tenaga kerja. Yang kedua itu peningkatan infrastruktur. Provinsi NTT perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan listrik yang dapat meningkatkan konektivitas antara wilayah, memfasilitas akses ke layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu adalah memperdaya masyarakat. Melalui program-program memperdayaan masyarakat, Provinsi NTT dapat meningkatkan partisipasi aktif penduduk dalam pembangunan lokal. Jadi untuk poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah 5 permasalahan yang dialami Indonesia menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Berikut adalah 5 permasalahan yang dialami Indonesia terkait pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dalam beberapa tahun akhir, pertumbuhan tersebut tidak selalu merata di seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di daerah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa, meninggalkan daerah-daerah perdesaan dan terpencil tertinggal secara ekonomi. Tingginya tingkat kemiskinan. Meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap, masih ada jumlah yang signifikan penduduk Indonesia yang hidup dalam kondisi miskin. Faktor-faktor seperti ketimbangan pendapatan, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kesenjangan regional kontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan di beberapa daerah. Yang ketiga adalah ketimbangan pendapatan dan kesenjangan sosial. Distribusi pendapatan yang tidak merata dan ketimbangan sosial menjadi masalah serius di Indonesia. Tingginya kesenjangan antara kaya dan miskin dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Ketimbangan ini juga dapat menghambat mobilitas sosial dan merugikan pembangunan yang inklusif. Yang berikut adalah keterbatasan kesempatan kerja. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup masih ada. Tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan pemuda, menjadi masalah yang perlu diatasi. Keterbatasan kesempatan kerja formal, keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, serta pertumbuhan sektor informasi yang tidak stabil menjadi kendala dalam mengurangi tingkat pengangguran. Yang berikut adalah ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Struktur ekonomi Indonesia masih sangat didominasi oleh sektor pertanian dan industri pengolahan, menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan kondisi ekonomi global. Ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu juga dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi regional. Jadi topik yang keempat sekaligus topik yang terakhir yang kita akan bahas adalah kesempatan kerja di Indonesia dan di NTT. Kesempatan kerja di Indonesia secara umum dapat bervariasi tergantung pada sektor ekonomi dan lokasi geografis.
Berikut adalah contoh perbandingan antara kesempatan kerja di Indonesia secara keseluruhan dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kesempatan kerja di Indonesia. Yang pertama adalah sektor manufaktur. Sektor manufaktur di Indonesia, terutama di wilayah Jawa, menawarkan banyak peluang kerja, terutama dalam industri tekstil, elektronik, otomotif, dan makanan dan minuman. Perusahaan-perusahaan ini cenderung mengerjakan banyak pekerja dengan keterampilan teknis dan produksi. Yang kedua adalah sektor jasa. Sektor jasa seperti pariwisata, perdagangan, telekomunikasi, keuangan, dan konsultasi juga menyediakan banyak peluang kerja di pusat-pusat perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Perusahaan-perusahaan ini mencari karyawan dengan berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian. Untuk di kesempatan kerja di Nusa Tenggara Timur juga di NTT, yaitu yang pertama itu pariwisata NTT memiliki potensi pariwisata yang besar dengan keindahan alam dan keanekaragaman budaya. Sektor pariwisata di NTT menawarkan kesempatan kerja di hotel, restoran, objek wisata, dan usaha mikro dan kecil terkait pariwisata seperti kerajinan tangan tradisional. Yang kedua adalah pertanian dan perkebunan. NTT merupakan provinsi dengan sektor pertanian yang penting, khususnya di bidang produksi kopi, coklat, cengkeh, dan kelapa. Kesempatan kerja ini meliputi pekerjaan di pertanian, perkebunan, dan agroindustri. Yang ketiga adalah industri kreatif. Provinsi NTT memiliki potensi dalam industri kreatif seperti kerajinan tangan, tenun ikat, dan seni pertunjukan tradisional. Ini membuka peluang kerja bagi perajin, desainer, dan seniman lokal. Alasan mengapa kesempatan kerja dapat berbeda di NTT dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan adalah karena kondisi geografis dan sumber daya alam yang berbeda, tingkat pembangunan infrastruktur yang berbeda, serta keanekaragaman budaya dan potensi pariwisata yang menjadi daya tarik tersendiri di NTT. Namun perlu diingat bahwa perbandingan ini bersifat umum dan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor ekonomi dan sosial yang kompleks. Nah, teman-teman, gak terasa ya kita sudah berada di ujung video ini. Jadi untuk teman-teman sudah bisa kan menjawab sedikit rasa penasarannya tadi sesuai dengan topik yang kita bahas tadi? Nah, untuk teman-teman jangan lupa like dan komen video